In war, yes. Get the kids in the classroom now. Okay. Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Hidden Strike. Film ini menceritakan tentang pasukan khusus yang memiliki misi untuk mengawal sekelompok pekerja Tiongkok yang bekerja pada kilang minyak di Baghdad, Irak untuk menuju lokasi aman. Namun dalam perjalanan tersebut, mereka pun harus berhadapan dengan para pemberontak yang sangat ganas dan brutal. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya 3 buah helikopter di Timur Tengah yang sedang membawa pasukan keamanan swasta dari Cina. Pasukan itu dipimpin oleh Komandan Dragon Luo dan tujuan mereka adalah mendatangi sebuah kilang minyak yang berada di Baghdad, Irak. Pasukan itu juga memiliki misi khusus untuk mengevakuasi para pekerja Tiongkok ke zona aman dikarenakan adanya sebuah serangan di tempat mereka bekerja dari para pemberontak yang menginginkan kilang minyak tersebut. Setelah helikopter tersebut mendarat, Luo dan anak buahnya langsung menemui pemimpin dari kilang minyak tersebut yang bernama Profesor Cheng. Ternyata dia sudah menunggu Luo dan pasukannya sedari tadi. Lalu, Luo pun berjanji akan membawa semua orang keluar dari tempat tersebut. Di waktu yang bersamaan juga terlihat seorang pria bertubuh besar yang bernama Chris Van Horn. Chris ini merupakan mantan pasukan khusus asal Amerika. Saat ini, Chris didatangi oleh adiknya yang bernama Henry bersama teman-temannya. Henry kemudian memberikan sejumlah uang kepada Chris sebagai imbalan atas misi yang sudah berhasil mereka kerjakan. Saat Chris menghitung uang tersebut, dia menyadari jika anggota pasukan adiknya tersebut belum memiliki julukannya masing-masing. Karena nama julukan sangatlah penting dalam sebuah pasukan. Chris pun memberikan nama julukan masing-masing kepada setiap pasukan Henry. Henry kemudian meminta kakaknya itu untuk serius, lalu menawarkan sebuah misi baru dengan bayaran yang lebih besar dari sebelumnya. Namun Chris tidak tertarik dengan misi itu. Henry kemudian merayu Chris dengan mengatakan, pada saat 5 anggota mereka diserang pemberontak di area 7, orang yang akan mereka tangkap inilah yang mendanai para pemberontak tersebut, dan sekarang pasukan Cina akan membawa orang itu kembali ke negaranya. Ternyata, orang yang dimaksud Henry adalah Profesor Cheng. Namun Chris tetap menolaknya sebab baginya uang yang didapatnya hari ini sudah cukup. Terlebih lagi saat Chris mengetahui kalau mereka harus menghadang pasukan tentara Cina itu di jalan kematian. Karena jalan kematian adalah jalan yang sangat berbahaya dan sering memakan korban bagi siapapun yang melewatinya. Saat Chris sedang asyik bermain dengan seorang anak kecil, dia kemudian didatangi oleh sahabatnya yang bernama Owen Paddock. Di situ diketahui Owen ini bekerja untuk perusahaan yang bernama Unicorp. Kemudian Owen segera memeriksa sebuah sumur yang sudah tidak lagi mengeluarkan mata air yang katanya disebabkan oleh pabrik kilang minyak, sehingga tanah mereka saat ini mengalami kekeringan. Owen lalu mengatakan kepada Chris untuk memperbaiki sumur itu dibutuhkan uang sebanyak $100.000 dan Owen akan membawakan teknisinya jika Chris sudah menyiapkan uangnya. Pada malam harinya, terlihat Luo bersama pasukannya berkumpul untuk mendiskusikan tentang rencana penyelamatan para pekerja kilang minyak yang rencananya akan dilakukan besok pagi. Karena semua jalanan saat ini dikuasai para pemberontak, mereka pun memutuskan akan membawa para pekerja melalui jalan kematian. Di sisi lain, terlihat seorang wanita yang bernama Soraya mendatangi ke kediaman Chris dan menanyakan bagaimana cara mereka akan mendapatkan uang sebanyak itu untuk memperbaiki sumur agar desa itu tidak lagi kekeringan.
Chris lalu menjawabnya bahwa dia akan memikirkannya dan berniat menerima pekerjaan dari Henry yang sebelumnya ditawarkan kepadanya. Keesokan harinya, sebelum Luo dan pasukannya pergi, Profesor Cheng dan para stafnya langsung menutup semua pipa kilang minyak. Sebagai langkah terakhir, Profesor Cheng memasukkan kode sandi menggunakan USB untuk mengunci akses masuk agar tidak ada orang lain yang bisa membuka pipa kilang minyak tersebut. Profesor Cheng kemudian menitipkan tasnya dan semua isinya kepada Luo Mei. Mei ini adalah seorang insinyur yang bekerja di kilang minyak tersebut dan juga merupakan anak dari Komandan Dragon Luo. Tidak lama setelah itu, Luo segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan segera berangkat menuju zona aman. Terdapat 11 bis yang akan dipakai untuk mengevakuasi para pekerja. Profesor Cheng bersama asistennya akan naik bis nomor 8, sementara Mei satu bis dengan sang ayah yaitu Komandan Luo. Sebelum bis itu berangkat, seorang pegawai terlihat menandai bis yang dinaiki Profesor Cheng. Setelah semuanya sudah siap, mereka pun berangkat. Lalu, 3 helikopter itu kemudian meminta izin kepada Komandan Luo untuk lebih dulu pergi ke zona aman. Setelah itu, Komandan Luo mengecek satu persatu bis untuk memastikan bahwa semuanya aman. Dia kemudian meminta Mei untuk duduk karena jalan yang mereka lalui bergelombang, namun Mei menolaknya. Lalu di situ Luo mengatakan bahwa sifat keras kepala Mei mirip dengan ibunya. Tidak lama kemudian terlihat jalan kematian itu telah berada di depan mereka saat ini. Mei yang terlihat ketakutan akhirnya duduk. Luo kemudian meminta pasukannya untuk waspada dan memperhatikan sekelilingnya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Setelah itu, Luo pun kembali mengobrol dengan putrinya. Luo mengatakan kepada Mei yang sedari awal bersikap dingin bahwa salah satu tujuan utamanya datang ke tempat itu adalah untuk menyelamatkan Mei. Namun Mei yang kesal kepada Luo menjawab kalau kedatangan Luo adalah untuk menjadi seorang pahlawan dan bukan untuknya. Mei yang masih belum bisa memaafkan Luo lalu mengungkit kisah masa lalu di mana Luo yang dulu meninggalkan istrinya yang sedang sakit saat Mei masih kecil. Luo beralasan saat itu dia dibutuhkan negaranya untuk sebuah misi. Namun Mei yang sudah terlanjur sakit hati dengan Luo tidak bisa menerima alasan tersebut. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang sebuah badai pasir yang cukup besar. Luo pun di situ merasa ada yang tidak beres. Karena menurut informasi dari salah satu orang anak buahnya mengatakan kalau cuaca hari ini akan berlangsung cerah. Melihat keanehan tersebut, Luo segera menyuruh anak buahnya yang mengintai di atas untuk kembali masuk ke dalam bis karena mereka akan melewati badai pasir. Saat berada di dalam badai pasir tersebut, Luo tidak bisa menghubungi anak buahnya yang berada di bis lain. Dia pun semakin yakin jika ada sesuatu yang tidak beres dari badai pasir tersebut. Beberapa saat kemudian, dari arah belakang terlihat beberapa mobil yang tidak dikenal mengincar bis yang ditandai oleh seorang pegawai yang telah berkhianat sebelum mereka berangkat tadi. Get down! You! On the ground! On the floor! On the ground! Setelah berhasil melewati badai pasir itu, Luo menghentikan bisnya dan meminta anak buahnya untuk berkumpul. Lalu, Luo bertanya mengapa tidak ada yang menjawab panggilannya. Anak buahnya menjawab jika komunikasi mati total. Anak buahnya yang lain juga melaporkan jika bis 8 meninggalkan barisan dan bis 11 juga menghilang. Di sisi lain, Chris, Henry, dan timnya lalu memindahkan para sandera ke mobil lain. Dan ternyata yang membajak bis-bis tersebut adalah Chris dan kelompoknya. Luo kemudian meminta helikopter untuk membawa dirinya mengitari area setempat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Sebelum itu, Luo lalu menyuruh Shen Wei agar menaiki helikopter kedua. Luo juga mengajak Mei untuk ikut bersamanya karena Mei tahu tentang kondisi daerah tersebut dan Luo berjanji akan melindungi Mei. Dan benar saja, tidak lama kemudian, Luo menemukan mesin jet penyebab badai pasir itu. Luo lalu meminta pilotnya untuk pergi ke arah utara. Beberapa saat kemudian mereka menemukan bis 11. Lalu salah satu anak buah Luo melaporkan kalau mereka telah diserang oleh sekelompok tentara bayaran Amerika Serikat. Luo pun menjawab akan segera mengirim anak buahnya yang lain untuk menjemputnya. Setelah itu, Luo meminta Shen Wei yang berada di helikopter satunya untuk mengelilingi daerah tersebut. Tidak lama kemudian, Shen Wei pun menemukan pembajak itu yang tidak lain adalah Chris, Henry, dan teman-temannya. Chris terpaksa menerima misi itu karena dia membutuhkan uang untuk memperbaiki mata air di desa. Shen Wei kemudian melaporkan penemuannya itu kepada Komandan Luo. Luo pun menjawab akan segera menyusul, lalu meminta bis yang lain agar pergi lebih dulu ke zona aman. Karena terkepung, Henry meminta Chris agar mengurus helikopter tersebut, sementara dia akan pergi lebih dulu membawa para sandera. Setelah berhasil menjatuhkan helikopter itu, Chris menyusul Henry ke markas orang yang menyuruh mereka. Di sisi lain, Luo berhasil menemukan bis 8. Di situ dia melihat kalau seluruh para pekerja aman, akan tetapi 5 orang menghilang termasuk Profesor Cheng dan asistennya. Di waktu yang bersamaan, Chris menanyakan kepada Henry tentang siapa sebenarnya yang telah menyuruh mereka melakukan misi tersebut. Beberapa saat kemudian muncul Owen. Dia kemudian mengatakan kepada Chris tentang alasannya melakukan pembajakan tersebut. Itu semua dikarenakan Owen ingin memiliki kilang minyak itu. Dia kemudian menyuruh Chris untuk menghabisi Luo dan akan membayar Chris dengan upah yang sangat banyak. Namun Chris menolaknya karena dia merasa kalau pekerjaannya sudah selesai sampai di sini. Chris kemudian meminta bayaran untuk misi yang baru saja dilakukan. Namun Owen tidak ingin membayarnya sampai Chris mau melakukan keinginannya. Karena merasa dikhianati, Chris langsung pergi dan meminta sang adik untuk ikut juga dengannya selagi masih ada waktu. Namun Henry tidak mau menuruti perkataan Chris. Kemudian Chris meminta Henry untuk membawakan bayarannya ke desa jam 4 sore nanti. Setelah Chris pergi, Owen langsung menjunuh Henry karena dia tidak mampu menahan kepergian Chris. Setelah itu, Luo melihat mobil yang Chris kendarai dan meminta sang pilot untuk mengikutinya. Karena helikopter itu kehabisan bahan bakar, Luo pun memutuskan untuk pergi sendiri dengan berjalan kaki. Tidak berselang lama, Luo berhasil menemukan keberadaan Chris yang sedang bermain dengan anak kecil. Dia kemudian menghampiri Chris dan menanyakan apa yang Chris lakukan di gurun. Namun Chris kembali bertanya tentang keberadaan dirinya yang datang ke desanya itu. Luo pun menjawab kalau dia mencari orang-orangnya. Lalu Chris mengatakan kalau bukan dia yang menculik orang-orangnya. Di tengah perdebatan mereka, anak kecil itu kembali mengajak Chris untuk bermain. Setelah itu Luo kemudian memilih untuk pergi karena dia tidak ingin terjadi adanya keributan. Namun, dia tidak benar-benar pergi dari tempat itu. Luo kemudian mengikuti Chris yang ingin menjemput Henry karena belum juga pulang. Sesampainya di tempat, Chris justru menemukan Henry yang sudah tidak bernyawa. Luo yang juga sudah sampai di tempat itu kemudian masuk ke dalam ruangan di mana Chris berada.
Dan tiba-tiba di tengah pertarungan itu, Luo menyelamatkan jasad Henry ketika Chris mengamuk dan menggulingkan sebuah forklift yang hampir saja menusuk jasad adiknya tersebut. Chris lalu berhasil menyudutkan dan menenangkan Luo. Kemudian Chris mengatakan bahwa bukan dia yang menculik orang-orangnya, tetapi justru para pembajak itu telah menjunuh adiknya. Beberapa saat kemudian datanglah beberapa orang Prancis yang tidak dikenal dan meminta uang kepada Chris dan Luo. Seketika itu juga Chris dan Luo kemudian tidak sengaja melepaskan kunci granat dan membuat orang Prancis itu seketika kabur. Beruntungnya tidak satupun tembakan tersebut berhasil mengenai mereka berdua. Setelah Chris memastikan bahwa orang-orang Prancis itu telah pergi, dia kemudian memberitahukan kalau yang melakukan pembajakan itu adalah Owen yang bekerja untuk Unicorp. Mereka berdua kemudian pergi dan menghancurkan tempat tersebut. Di tempat lain, Owen berhasil membawa Profesor Cheng dan asistennya beserta 2 sandera yang lain ke pabrik kilang minyak. Karena anak buah Owen tidak bisa membuka pipa kilang minyak tersebut, Owen lalu meminta USB yang berisi kode untuk bisa masuk ke sistem kilang minyak kepada Profesor Cheng. Akan tetapi Profesor Cheng mengatakan tidak tahu USB dan kodenya itu di mana. Owen yang kesal kemudian menembak satu persatu sandera. Karena Profesor Cheng tidak juga memberitahukan di mana USB itu berada, Owen pun berencana akan menembak sang asisten yang ternyata adalah putra dari Profesor Cheng. Profesor Cheng yang tidak ingin putranya mati, lalu mengatakan kalau USB dan kodenya berada di dalam tas yang dibawa oleh Mei. Karena nyawanya sudah di ujung tanduk, sang putra pun menyarankan agar mereka melacak handphone milik Profesor Cheng yang terbawa di dalam tas tersebut. Dengan begitu, Owen bisa menemukan USB-nya. Mei yang menerima panggilan dari handphone Profesor Cheng, dia tidak menaruh curiga sedikit pun. Tidak lama kemudian Chris mengajak Luo ke desa dan Mei juga sudah berada di sana bersama anak-anak kecil. Luo kemudian menghubungi anak buahnya yang sudah berada di zona aman untuk mengabarkan bahwa dirinya dan Mei saat ini baik-baik saja. Chris dan Luo kemudian menghibur anak-anak itu dengan nyanyian. Setelah itu mereka berdua pergi duduk di luar. Chris kemudian memberikan buku diari milik Mei yang terjatuh kepada Luo. Chris pun memuji kecantikan putrinya Luo dan ingin menjadi pacarnya. Namun tentu saja Luo tidak setuju. Mereka lalu mengobrol dan saling mengenal satu sama lain. Luo lalu menanyakan tentang awal mula keberadaan Chris di tempat itu. Chris menjawab kalau 2 tahun lalu dia dan adiknya Henry mengikuti orang tuanya pergi ke Irak untuk bekerja di jalan kematian sebagai pasukan khusus untuk melawan pemberontak. Pada saat pemberontak menyerang, Chris berencana untuk pergi dari tempat itu. Namun para pemberontak berhasil menjunuh sang ayah tepat di depan matanya. Tidak lama setelah mereka berbincang-bincang, tiba-tiba anak buah Owen yang dipimpin oleh Knox berhasil menemukan keberadaan mereka untuk mengambil tas milik Profesor Cheng. Chris kemudian segera meminta Mei untuk mengamankan anak-anak. Chris kemudian menemui Mei dan meminta handphone milik Profesor Cheng. Chris lalu memberikan handphone itu kepada Knox, namun yang anak buah Owen cari adalah tas Profesor Cheng. Bersamaan dengan itu juga datang warga setempat untuk membantu. Chris kemudian kembali masuk dan mengambil tas itu dari Mei, lalu memberikannya kepada anak buah Owen. Setelah mendapatkan tas itu, anak buah Owen pun segera pergi dari sana dan hal itu telah membuat Mei marah. Namun Chris hanya ingin para warga di desanya selamat. Keesokan harinya, Chris menanyakan tentang isi tas tersebut. Mei lalu menjawabnya kalau tas itu berisikan USB dan juga kode sandi untuk membuka pipa kilang minyak dengan jumlah minyak yang sangat banyak. Ini akan menjadi pencurian kilang minyak terbesar dalam sejarah. Chris dan Luo lalu segera bergegas pergi menuju pabrik kilang minyak dengan menggunakan truk mesin jet untuk menghentikan perbuatan Owen dan anak buahnya. Saat di dalam truk, Chris kesulitan memasang sabuk pengaman dan terlihat emosi. Luo pun meminta Chris agar memasangnya dengan pelan-pelan. Setelah drama sepele itu selesai, mereka pun segera pergi. Mei yang tidak diperbolehkan ikut, dia berencana akan menyusul mereka menggunakan mobil milik Chris.
Di sisi lain, Owen menghubungi kapten kapal yang sudah siap mengangkut minyak-minyak itu di pelabuhan. Setelah itu, Owen menyuruh Profesor Cheng untuk mengaktifkan kilang minyak tersebut menggunakan USB dan kode sandi yang baru saja mereka dapatkan. Pipa-pipa kilang minyak itu pun kemudian terbuka dan minyak pun mengalir mengisi truk dan tangki-tangki kapal yang sedari tadi sudah menunggu di pelabuhan. Sementara itu, Chris dan Luo yang sudah sampai di kilang minyak kemudian ditembaki oleh anak buah Owen yang sedang berjaga. Setelah sampai di area dalam, mereka lalu keluar dari mobil untuk menghajar anak buah Owen yang lainnya. Kemudian Owen yang mengetahui hal itu, lalu dia mencabut dan merusak USB tersebut agar Chris dan Luo tidak bisa menghentikan pencuriannya. Owen beserta anak buahnya yang lain kemudian pergi dan menyuruh Knox untuk tetap berjaga di sana. Setelah berhasil melumpuhkan musuh yang di luar, mereka kemudian bergegas masuk ke bagian dalam untuk menyelamatkan Profesor Cheng dan putranya. Namun mereka harus melawan Knox yang lumayan susah untuk dikalahkan. Karena mereka kehabisan peluru, Chris pun membagi tugas. Dia akan mengalihkan perhatian Knox, sementara Luo akan menyergap Knox dari belakang. Setelah Luo mendorong Knox ke jendela, Luo meminta Chris agar menangkap Owen yang akan pergi, sementara dia sendiri akan menghadapi Knox. Beruntungnya Mei datang tepat waktu dengan menggunakan mobil kesayangan milik Chris. Chris kemudian mengeluarkan senapan yang disimpan di bawah tempat duduk. Owen yang mengetahui keberadaan Chris di belakang lalu menembakinya. Karena Owen kehabisan peluru, dia pun meminta sopirnya untuk membelokkan mobil mereka dari jalan raya. Sementara itu, Luo masih berusaha keras melumpuhkan Knox. Profesor Cheng bersama putranya kemudian datang menemui Luo dan mengatakan kalau pipa minyaknya tidak bisa ditutup karena Owen telah merusak USB-nya. Luo kemudian membersihkan dirinya dari busa, lalu bergegas pergi mengejar Owen. Ketika dalam perjalanannya, dia kemudian melihat Chris dan Mei yang gagal mengejar Owen. Luo lalu mengajak Chris dan Mei naik ke dalam truknya, namun Chris kembali kesusahan untuk memasang sabuk pengaman hingga akhirnya sabuk itu terlepas. Setelah itu, mereka pun segera bergegas pergi karena mereka tertinggal jauh. Chris pun mengatakan untuk menggunakan mesin jet yang terpasang dalam truk.
Akibat kejadian itu supir Owen mate. Owen yang masih selamat juga kemudian bergegas kabur. Chris yang melihat itu lalu meminta Luo untuk mengejarnya, namun truk itu terjebak di dalam pasir akibat kebocoran tangki. Chris lalu menyuruh Mei agar menekan tombol untuk mengeluarkan hidrolik truk. Setelah semuanya selesai, mereka pun kembali tancap gas. Luo lalu meminta Chris untuk melompat pada instruksi yang akan dia berikan, namun Chris tidak mendengar perintah dari Luo. Luo kemudian mengikat tubuhnya dan Mei dengan tali dan dipasangkan ke mobil Owen. Setelah itu, Mei menyadari Chris yang hilang. Mereka pun memanggil Chris yang hilang tidak tahu di mana. Mei dan Luo sangat sedih karena mengira Chris telah mati karena terjatuh ke dalam jurang. Chris! Chris! Beberapa saat kemudian, Mei melihat buku diarinya yang berada di dalam saku celana Luo yang robek. Mei pun akhirnya mengerti dengan pekerjaan ayahnya itu setelah dirinya ikut berjuang menyelamatkan nyawa orang banyak. Dan akhirnya Mei pun memaafkan ayahnya tersebut. Saat mereka sedang berpelukan, Chris pun tiba-tiba muncul dari bawah, mencengkram kaki Luo yang menandakan bahwa dia juga selamat. Dan akhirnya mereka bertiga selamat dari insiden tersebut. Chris kemudian mencoba mengatakan perasaannya kepada Mei, namun Luo menghentikannya dan berkata kalau Chris harus mempelajari banyak hal terlebih dahulu. Tidak lama setelah itu, para pasukan Luo juga berhasil menangkap kapal tanker yang mencuri minyak tersebut. Demikian juga dengan Chris yang dibantu Luo dan Mei. Mereka berhasil membuat sumur itu kembali mengeluarkan air. Tidak lama kemudian pasukan Luo datang dan mengabarkan kalau mereka telah mendapatkan misi baru. Luo pun meminta Chris untuk bergabung dengan mereka dalam misi berikutnya.